Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar matematika yaitu perbandingan. Please banget ini harus apa namanya? Harus didengerin banget dengan pelan-pelan dan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena ini perbandingan ini ya rumusnya cuma dua tapi butuh nalar yang sangat kuat. Kita akan belajar nalar banget di sini. Jadi rumusnya bukan cuma masuk-masukin rumus, tapi kamu harus menggunakan nalar kamu dengan tajam, ya. Nah, dari soalnya biasanya adalah soal cerita. Nah, dari soal cerita itu kamu harus menentukan ini perbandingannya lurus atau terbalik. Terus abis ngebandingin dia berbandingan lurus atau terbalik, kamu juga harus ngerti apa namanya perbandingan lurus dan terbalik itu dari si cerita itu. Nggak akan dikasih tahu dia tuh lurus apa terbalik perbandingannya kayak gitu. Ya, oke, aku akan share screen. Hmm. Sebentar. Baik, bahan. Oke, udah. Nggak, udah ya, udah berbagi. Nah, oke, kita lihat ini soalnya dan juga jawabannya di sebelahnya. Oke, yuk. Oke, sebelumnya, sebelum ke sini, aku mau jelasin dulu si ininya ya, apa namanya, rumus-rumusnya atau definisinya. Jadi, perbandingan itu intinya kamu mau membandingkan sesuatu. Ya, nah perbandingan itu dibagi menjadi dua. Ya, ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Ya, nah kalau perbandingan senilai, semakin besar A maka semakin besar B, semakin besar B maka semakin besar C. Jadi berbandingnya lurus. Atau gini, semakin kecil A, maka semakin kecil B. Semakin kecil B, maka semakin kecil C. Kecil-kecil, semua besar-besar, semua jadinya gitu ya. Nah, tapi kalau berbanding terbalik, semakin tinggi A, semakin rendah B. Semakin tinggi B, semakin rendah C. Atau semakin rendah A, semakin tinggi C. Berbanding terbalik kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya, ya, kalian coba tebak. Ini aku apa sederhana aja, ya. Aku mau nanya, eh contohnya adalah, misalnya ada anak kecil usia 5 tahun sama anak yang udah remaja usia 15 tahun. Nah, terus aku bilangnya kalau si anak kecil jajannya yang umur 5 tahun jajannya 5.000. Kalau kakaknya yang 15.000 jajannya lebih besar dari anak yang 5 tahun jajannya yang kakak yang lebih besar atau lebih kecil jajannya dari yang umur 5 tahun? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jajannya lebih besar. Semakin besar anak itu ya, semakin besar juga uang jajannya. Berarti itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Coba. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Ya, itu namanya berbanding lurus karena semakin dia besar, semakin besar juga uang jajan. Semakin dia kecil, semakin kecil juga uang jajan. Pinter, itu berbanding lurus gitu ya, guys. Lagi, ini aku nanya lagi. Aku punya kue, ya, sekotak loyang kue, seloyang kue, seloyang kue. Dimakan sama 4 orang. Dimakan sama 4 orang ini. Gitu ya. Waktunya 4 jam. Dimakan sama 4 orang waktunya 4 jam.
Kalau dimakan sama 8 orang, lebih cepat habis atau lebih lama habis itu si kuenya? Lebih cepat. Cepat. Lebih cepat. Bukan berarti dimakan 4 orang itu 4 jam, dimakan 8 orang jadi 8 jam. Bukan, ini namanya berbanding lurus kalau ini. Tapi justru ketika dimakan 8 orang, ini malahan kuenya jadi cepet habis. Gitu, kuenya jadi cepet habis. Jadi ini semakin banyak orang, semakin sedikit jamnya. Semakin sedikit orang, semakin banyak jamnya. Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Terbalik. Balik. Terbalik, pinter semuanya. Gitu ya. Itu adalah contohnya. Lah terus gimana Kak kita ngerjain soalnya? Rumusnya simple banget ya. Ketika dia berbanding lurus ya, berbanding lurus atau senilai ya, semakin besar A semakin besar B, semakin besar B semakin besar C, rumusnya tinggal dikali silang. Kali silang kayak gini ya. Tapi kalau dia berbanding terbalik atau berbanding tidak senilai, tak senilai, dikalinya seperti ini. Tuh beda ya. Dikalinya dikali ke samping ya. Nah, kalau sini kan berarti kalau kali silang kan X1 kali Y2 sama dengan X2 kali Y1 gitu ya. Nah, tapi di sini X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 itu kalau berbanding terbalik. Rumusnya ini doang. Ya, nggak kayak yang lain kayak fisika, ada rumus Kimacet, Himales gitu ya. Nah, enggak. Ini rumusnya ini doang. Coba. Tapi gimana cara ngerjainnya? Pakai nalar banget. Aku jelasin pelan-pelan, yang nggak ngerti nanya. Kalau nggak ntar menyesal ya. Nanya, nanya, nanya. Kalau aku tanya, ada yang mau ditanyain apa enggak? Tanya ya. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai ke soal karena ini ya rumusnya itu doang ya, kali silang atau enggak kali ke pinggir gitu. Oke, nih kita lihat soalnya di yang sebelah kiri guys, nih di sini. Nah ini ada soal nomor 1, kita baca dulu ya, soal nomor 1. Nah ini, untuk, wait, yes, dah. Untuk membuat 60 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu 18 hari. 60 pasang 18 hari. 60 pasang 18 hari. Ya. Nah, terus selanjutnya, bila pengrajin tersebut bekerja selama 24 hari, maka banyaknya sepatu yang dapat dibuat adalah, coba aku tanya dulu nih, ntar kita gedein dulu. Guys, 60 pasang, 60 pasang, itu 18 hari. Kalau waktunya jadi 24 hari, ya, jumlah sepatunya jadi makin banyak atau jadi makin dikit? Banyak. Makin Jadi banyak. makin banyak karena harinya semakin panjang. Ya, berarti jawaban Dedi pasti salah. 40 soalnya lebih sedikit, gak mungkin. Jadi nanti sistemnya kalau pilihan ganda ya mau tes masuk Semakbo atau mau di sekolahan, sistemnya kamu coretin yang pasti salah gitu ya. Nah udah pasti salah tuh 40 karena nanti kalau misalnya ujung-ujungnya kita nggak nemu jawabannya kita akan tang ting tung di antara 3 pilihan aja gitu ya. Nah jadi ini dicoret yang 40-nya. Berarti kalau lebih banyak juga harinya banyak sepatunya banyak, senilai atau tidak senilai? Senilai. Senilai sayang semuanya, senilai sayang ya. Nah, ayo kita tulis di kunci jawabannya atau di jawaban kamu. Nulisnya gimana, Kak? Ya ini pasangannya apa? Jumlah sepatu sama hari. Ya tulis jumlah sepatu, oke di sini. Jumlah sepatu ya sama hari. Nah, jumlah sepatunya ada 60 pasang nih. 60 pasang berapa hari? 18 hari tulis di sini. Yang namanya perbandingan harus nulisnya kayak gini ya. Terus kalau 24 hari berarti ini ya. Kalau 24 hari berarti ini ya. Nah, jadinya berapa pasang ya? Nah, kasih X di sini.
Ya, kita nggak tahu karena kamu sudah menentukan ini adalah senilai. Semakin besar hari, semakin banyak juga sepatu yang diproduksi. Jadi ini kali silang sayang, kali silang set ya. X kali 18 sama dengan 60 kali 24 tuh gitu. Ngerti gak itu? Hayo pasanginnya. Nah, awas ya. Ini X kali 18 jadi 18X, 60 kali 24 jadi 24 kali 60. Sebenarnya bebas kamu mau nulis 18X-nya di kiri boleh, di kanan boleh, bebas. Asalkan pasangan pengalinya jangan salah. 18 sama X dikalinya, 24 sama 60 dikalinya. Mau siapa duluan yang ditulis, bebas. Asal pengalinya temennya sama. Ya, karena kamu mau mencari X ya, 18-nya pindah. Awas ya, ini aljabar dasar. Aljabar dasar, RIP aljabar dasar ya. Banyak banget yang nggak bisa aljabar dasar, bingung aku. Nah, jadi ini kita kali silang. Ini 18-nya pindah ruas. Perkalian jadi pembagian tanpa harus ganti tanda. Ya, kalau perkalian jadi pembagian, pembagian jadi perkalian tidak ada ganti-ganti tanda ya. Kalau penjumlahan pengurangan, pengurangan penjumlahan ya pakai ganti tanda. Karena kan plus jadi min, min jadi plus. Oke, 18 ke bawah ya. Maka ini 24 sama 18 kita bagi dua-duanya dengan 9. Dengan 6. 24 dibagi 6, 4. 18 dibagi 4, 3. Nah, terus baru 60 dibagi 3. 60 bagi 3 itu 20. Oke. Ini sisa dicoretnya 4 tadi ya. Tulis ini 4. Nah, 4 kali 20, 80. Jadi kalau 24 hari ternyata dapetin sepatunya berapa tuh? 80 pasang sepatu. Gitu ya. 80 pasang sepatu. Ada pertanyaan dulu gak? Ada pertanyaan Dili? Ada pertanyaan Dili? Aman? Esok kalau bingung pusing nanya. Yuk. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Bingung nggak? Enggak, Kak, aman. Enggak, oke aman ya, pintar, pintar. Kalau enggak aman nanya aja, enggak ada salahnya ya. Nanyanya boleh, kalau enggak mau ngomong, nanyanya personal chat di WA boleh, di Zoom boleh, tapi di Zoomnya ke yang jangan ke yang lagi nge-share screen, ke yang satunya lagi yang enggak connect audio, ya. Gitu. Nah, oke lanjut. Sekarang nomor 2. 25% daya baterai. Ini aku ngasih soalnya, ngasih tingkat soalnya Kak Dihar yang bikin ya. Kak Dihar ngasih tingkat soalnya bertahap. Tadi adalah soal termudah tergampang. Makin ke sono makin mantul ya. Oke, berarti makin ke sana harus makin fokus. 25% daya baterai sebuah mobil listrik dapat digunakan untuk menempuh jarak 80 kilometer. Jadi 25% daya untuk 80 kilo. Ya. Jika mobil tersebut telah menggunakan 50% dari daya baterainya, berapa jarak lagi yang dapat ditempuh sisa baterai yang ada? Oke, sekarang gini. Ada info nih. Ada info di pusat nih. Nah, 25% daya baterai untuk 80 kilo nih. Nah, itu namanya info di pusat ya, info. Nah, ini info, tulis info ini. Nah, 25% baterai sama jarak tempuh 80 kilo. Jika mobil tersebut telah menggunakan 50% dayanya, lah kalau digunainnya udah 50%, berarti sisanya tinggal berapa persen guys? Udah digunain 50%. Sedangkan kalau belum digunain sama sekali yaitu 100. Lah, kalau digunain 50%, sisanya tinggal 50%. Pertanyaannya yaitu tadi, berapakah jarak yang masih bisa ditempuh kalau ya baru dipakai 50%. Berarti sisanya 50% dong, 50-50. Nah, pertanyaan aku berbanding lurus atau terbalik? Semakin banyak persen daya
baterai semakin bisa menempuh jarak yang jauh atau enggak, guys? Semakin Semakin bisa. semakin bisa menempuh jarak yang jauh, semakin jauh juga jaraknya. Berarti berbanding lurus apa terbalik kok? Lurus. Lurus. Lurus, pintar. Maka kali silang lagi adik-adik sayang. Ya, nih. Jadi ini kita kali silang 25% itu 80 kilo. Kalau 50% berapa ya? Kita kali silang dan ingat berarti nggak ada jawaban yang under 80. Di bawah 80 nggak ada karena kan ini 25%, 50%. Jadi ini pasti salah yang A. Yang A pasti salah. Gak mungkin masih 80 kilo juga. Ya. Oke, kali silang di sini dapat 25x sama dengan 50 kali 80. X sama dengan 50 kali 80 dibagi 25. Coret-coret 2. 2 kali 80, 160 kilometer. Jawabannya D. Ya, jadi kali silang biasa. Tantangannya cuman kamu harus fokus ini senilai atau tidak senilai. Gitu. Oke, any question? Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Ayo ah, aman emang ini semua aman? Aman, Kak. Aman, Oke, Kak. pinter sayang pinter. Lanjut ya agak-agak nih ya. Bismillah. Oke, nomor 4. Sebuah mobil tangki mengalirkan bensin. Dibayangin, ada tangki ngalirin bensin di pom bensin, ke tempat penampungan pom bensin. Ya. Nah, terus setelah 40 menit dialirkan ke dalam penampungan, ya. Jadi udah nih dikasih ke penampungan nih. Kita kasih gambarannya. Ini adalah tangkinya, tangki mobil. Nah, mobil. Nah, terus habis itu ini adalah si penampungan di penampungannya. Ya, penampungan bensinnya. Nah, ini katanya si bensinnya ini ditransfer. Nah, selama 40 menit. Dialirkan ke tempat penampungan di sini nih. Selama 40 menit. Nah, terus bensin di mobil tangki tersisa 60%. Guys, perhatikan, ini 60%. Berarti yang dialirkannya berapa persen? Ini tangki dialirin ke tempat penampungan. Pas dialirin sisanya tinggal 60% karena katanya tersisanya 60%. Berarti yang mengalirnya berapa persen? 40%. 40. 40%, pinter. Itu selama 40 menit. 40%, 40 menit. 15 menit kemudian. 15 menit kemudian. Bensin di mobil tangki tersisa 45%. Guys, ini tinggal 45% ya. Berarti, nah, kalau tinggal tersisa 45%, berarti yang udah mengalirnya berapa persen? 15%. 15%. 15% pinter. Dari mana? Dari mana 15%? 60% dikurangi 45%. Ya, betul. Jadi dari awal sini nih. Nah, dari 60% turun 15% jadi tinggal 45. 15% berapa menit di soal? 15 menit. 15 menit. Pertanyaannya, kalau misalkan dia mau mengalirkan 90%, apakah 90 menit? Iya gak? Apakah 90 menit?
Iya. 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 Karena kamu lihat di sini nih ada polanya. 40%, 40 menit. 15%, 15 menit. Lah 90%, 90 menit. Dapat dari mana tuh, Kak? Ya, kalau kayak gitu tinggal 40, maaf. Tinggal di sini 40 sama dengan 4, 15. Sorry, 40 sama dengan 4, ya, boleh 40 sama dengan 4. Terus 90 sama dengan berapa? Nah, kali silang deh, gitu. Sama aja kayak gitu kan? 40x sama dengan 4 kali 90. Berarti x sama dengan 4 kali 90 per 40. Gitu. Jadi 90, 90 menit. Kok 40 sih ini? 4 kali 90. 4. Ya, kali silang. Ntar aku tulisin yang bagus. 40% yaitu 40 menit. Kalau 90% berapa? Nah, kali silang. Berarti 40 kali X sama dengan 90 kali 40. X sama dengan 90 kali 40 per 40. Coret deh. Gitu. Ya, ini 40. Oke? Nah, gitu deh. Itu juga sama. Berbanding lurus kali silang. Bedanya harus fokus di bagian informasi tangki-tangkinya itu. Ya, informasi tangki-tangkinya itu. Nah, oke. Sip, ada pertanyaan dulu yang ini. Ingat ya, persen itu totalnya 100. Ya, persen itu totalnya 100. Oke, nah udah. Oke, ada pertanyaan dulu. Sampai situ nggak ada? Oke. Kita beranjak ke perbandingan tidak senilai sekarang. Nah, tadi kan senilai semua ya, kamu kali silang semua kan? Itu cenderung lebih gampang. Nah, sekarang kita ke yang tidak senilai. Gaskeun, guys. Nomor berapa ini? Nomor 6, 7. Ayo lihat guys, bersama-sama. Seorang peternak sapi menyediakan rumput cukup untuk 40 ekor sapi selama 8 hari. Karena sesuatu hal, 8 ekornya dijual. Maka berapa lama persediaan rumput yang akan habis? Guys, semakin banyak sapi, rumputnya semakin cepat gak habisnya. Makin cepat. Makin Ya. cepat. Sapinya banyak, tapi harinya dikit. Nah itu, kalau gini, berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Terbalik. Gitu. Ya, untuk menentukan terbalik atau enggaknya kan enggak langsung di soal dikasih tahu terbalik ya, senilai ya, enggak gitu kan. Harus mikir sendiri. Ya, sekarang kita mikir aja kalau sapinya makin banyak, harinya semakin sedikit gak nih ya? Semakin sedikit lah kalau sapinya banyak. Karena dimakannya jadi banyak kan jadi cepet habis gitu. Oke, berarti kita tulislah diketahuinya, guys. Seperti biasa, 40 ekor untuk 8 hari. Gitu. Nih dari sini nih, 40 ekor, 8 hari. Karena suatu hal, 8-nya dijual. Berarti kalau 8 dijual dari 40, 8-nya dijual. Sisa berapa? Dari 40, 8-nya dijual. Sisa berapa? 32. 32. 32. Kalau 32 lagi berapa hari lagi ya? Kali silang. Oke, nah jadi ini, nah kita kali. Tapi kalinya kali gimana Kak? Ada dua cara. Ada kalinya kali silang, ada kalinya kali samping. Pertanyaan aku, kalau senilai yang tadi yang awal, senilai berbanding lurus, kali silang atau kali samping? Kali Kali X atau silang. kali Z? Kali Kali silang.
kali X atau kali silang. Kalau sekarang dikalinya kali Z 40 kali 8 gini sama dengan 32 kali X gitu ya. Ya, ini kalinya kali Z. Awas beda-beda. Kalau yang senilai kalinya kali X, kalau yang berbeda nilai kalinya kali Z. Berarti 40 kali 8, 32 kali X. Berarti X-nya sama dengan 32-nya pindah ke bawah. Bagi 8, bagi 8, 4. 40 bagi 4, 10 hari. Jadi kalau 32 ekor, iya. Kalau 32 ekor, dia harinya semakin banyak karena sapinya semakin sedikit. Jadi ngabisinnya semakin lama. Gitu deh jawabannya 10. 10 hari. Kalau mau pakai logika, nggak mungkin yang 7 hari. Ya, 40 ekor 8 hari. Ya masa pas dikurangi sapinya, dia jadi makin, man. Iya, pas sapinya dikurangi, masa harinya jadi lebih sedikit, ya harinya jadi lebih banyak lah, kan makannya jadi itu berkurang, yang makannya berkurang, jadi harinya bertambah. Gitu ya, oke. Gitu. Jadi jawabannya ini 10 ya. Oke. Oke, ini untuk soal pertama kali yang perbandingan. Ada pertanyaan dulu ga yang perbandingan tidak senilai, ini soal pertamanya nomor 7. Sok bagi yang belum ngerti bilang. Aman gak? Aman saja boy? Aman, Kak. Aman saja. Oke, bagus. Harus screenshot dulu kehadiran. Oke. Kita masuk makin susah. Ingat ya, seperti yang tadi aku bilang, soalnya akan makin susah. Nah, sekarang lanjut. Nomor 8. Beberapa petani dapat menyelesaikan panen di ladang dalam waktu 8 hari. 10 hari. Jika panen dapat diselesaikan dalam 8 hari ketika ada tambahan 4 petani, maka berapakah petaninya? Awalnya ada berapa petaninya? Ya, oke guys. Antara petani sama waktu. Semakin banyak petani, waktu yang dibutuhkan untuk bekerja semakin banyak juga atau malah semakin sedikit? Semakin sedikit. Yes, semakin banyak petani, semakin sedikit hari yang dibutuhkannya. Pertanyaannya, lurus atau terbalik? Terbalik. Terbalik. Berarti kalau terbalik dikali X atau dikali Z? Dikali Z. Kali Z. Yang ngebinguin adalah nulisnya. Hayo jangan salah ya. Di sini ada tulisan 10 hari dan ada tulisan 8 hari. Ya, kalau pas lagi 8 hari ketika ditambah 4 petani. Makanya di sini tulisnya pas lagi 8 hari adalah X tambah 4. Karena pas nambahin 4 petani katanya dia jadi 8 hari. Gitu ya. Nah, di situ berarti awalnya dia ada berapa petani ya? Gak tahu itu pertanyaannya. Kalau pas lagi ngerjain 10 hari itu berapa petani? Itu pertanyaan justru. Ya jadi awalnya emang petaninya berapa tuh gitu. Sehingga pas ditambah 4 dia jadi 8 hari gitu. Emang sebelumnya berapa petaninya? Nah itu pertanyaannya. Ya, nah jadi inilah yang menjadi tantangan kamu. Bikin ininya. Bikin ininya pusing ya. Awas pusing bikin itunya. Oke. Nah terus kita kali Z seperti yang tadi kamu bilang. Ya, jadinya dikalinya ke sini dulu. Sini dulu, baru ke sini. Jadi X tambah 4 kali 8
X tambah 4 kali 8 sama dengan X kali 10. X tambah 4 kali 8 sama dengan X kali 10. Terus selanjutnya, ini kalinya kali pelangi ya, tentu saja ini pelangi ya. Jadinya 8X tambah 32 sama dengan 10X. Oke, nah pindah ruas yang sama-sama X pindah ruas. Jadi 8X min 10X. 8X min 10X. 32-nya pindah ruas. Tadinya plus jadi min. 8X dikurangi 10X. 8X kurang 10X yaitu min 2X. Sama dengan min 32. Ya. Min sama min itu bisa dicoret. Ya, atau nggak dicoret juga misalnya di sini min 32 per min 2 coret di sini minnya. Min bagi min plus. Nah, 32 bagi 2, 16. Oh, berarti orang di awalnya petaninya itu ada 16 pertamanya itu. Terus dikasih tambahan 4 orang. Jadi lebih cepat deh kerjanya. Jadi lebih cepat jadi 8 hari kerjanya gitu. Jadi jawabannya 16 orang gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, aku mau tanya. Boleh sayang. Ini kan 10X-nya dia pindah ruas. Nah, Mhm. itu kenapa dia di belakang 8X? Nah, yang ini ya. Yang ini. Nah, ini 10X-nya pindah. Pas pindah, yang harus kamu lakukan adalah mengganti tanda 10-nya. Tadinya plus jadi min. Kalau masalah nyimpennya mau di depan si 8X atau di belakang 8X bebas. Yang pasti kalau plus pas pindah jadi min. 32 juga sama, 32 itu plus pas pindah jadi min gitu. Gitu ya Neng ya? Oke, Kak. Oke. Berarti posisinya mau di belakang atau di depan terserah. Iya, betul. Sih, Oke, Kak. good. Iya, ada lagi pertanyaan? Oke, udah aman? Yes, kalau gitu. Oh, Dine. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, beneran nih, udah nih ada pertanyaan lagi boleh nih. Oke, dah. Makin panas ya, ini masih menuju puncak. Nah, nomor 10. Nomor 10. Udah kelihatan ya? 10. Oke, yuk liatin guys. Nah ini nih. Ini paling sering di soal tes masuk Mabo. Modelnya kayak gini. Yuk. Pekerjaan editing, pekerjaan editing video dokumenter ditargetkan selesai 20 hari. Dengan 20 orang pekerja. 20 orang, 20 hari. Saat proses editing sudah berjalan selama 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 5 hari. Bayangin, tiba-tiba berhenti selama 5 hari. Dikarenakan ada peralatan yang rusak untuk perbaikan. 5 hari libur. Lah terus apalagi nih pertanyaannya? Pertanyaannya kosong. Sebentar ya. Ini ada lagi pertanyaannya di sini. Tentukan banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Katanya ya. Oke. Nah, ulangi dari sini. Jadi pertama ada berapa hari? 20 hari. Berapa pekerja? 20 pekerja. Ini adalah total atau ketika in a normal ways ya, ini normal situation ya. 20 orang 20 hari kerja. Berapa hari kerja? 10 hari udah dapat kerja 10 hari. 20 orang itu 20 orang itu udah kerja 10 hari.
Berarti 20 harinya dikurang 10. Ini sayangnya dikurang 10 karena sudah berjalan 10 hari. Pokoknya kalau ada soal-soal kayak gini kita kurangi terus harinya. Kurangi terus harinya. Oke, harinya dikurangi 10 jadi 10. Nah, ya. Harusnya kerjaannya itu ya dikerjain oleh 20 orang dong. Gitu. Nah, kalau mau dia tepat waktu. Gitu. Kan 20 hari udah dikerjain 10, tinggal 10 hari lagi. Harusnya 10 hari terakhir itu, 10 hari sisanya itu dikerjain masih sama oleh 20 orang harusnya. Tapi tersisa 5 hari waktunya, bukan 10 hari. Kenapa? Karena berhenti 5 hari, dihentikan 5 hari. Jadi dia harinya udah berkurang tapi orangnya tetap stuck segitu. Gak mungkin bisa. Kalau harinya berkurang, orangnya harus ditambah supaya tepat waktu selesainya. Ya, jadi berkurang 5 hari, jadi tinggal 5 hari. Ya, nah si 5 hari yang ini, 5 hari yang ini itu membutuhkan berapa orang pekerja kalau kerjaannya itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Harusnya kan selesai kerjaan dalam waktu 10 hari, karena yang 10 harinya udah bekerja nih. 10 hari udah bekerja, sisa 10 hari lagi kan. Harusnya kan 10 hari yang itu dikerjakan oleh 20 orang, nggak taunya harinya berkurang dengan begitu sia-sia saja. Ya, harinya berkurang 5 hari ya karena alatnya rusak. Jadi punya deadline waktu 5 hari lagi dong untuk ngerjain sampai beres deadline itu 20 hari. Nah, jadi makanya pegawainya ditambah, dibanyakin jadinya. Nah, berarti ini kita mikir nih. Aduh, berbanding lurus apa terbalik? Coba. Semakin banyak pekerja, semakin cepat harinya atau semakin lama harinya juga? Semakin cepat. Makin Semakin cepat. cepat. Jadi kalau pekerjanya banyak, waktunya sedikit. Kalau pekerjanya sedikit, waktu yang dibutuhkannya banyak. Berarti berbanding apa? Balik Berbanding terbalik. Nah, ketika berbanding terbalik dikali X apa dikali Z? kali Z. Z. Yes, dikali Z sayang. Dikali Z jadi 20 kali 10, kemudian X kali 5. Ya, 20 kali 10 200, 5X berarti 200 bagi 5 yaitu 40. Ternyata harus ada 40 orang untuk ngerjain biar tepat waktu. Tapi pertanyaannya adalah bukan orangnya, tapi tambahan tambahan pekerjanya. Berarti tinggal dikurangi ya. 40 yang harusnya ada dikurangi 20 yang udah ada berarti sisa pekerjaannya tinggal 20 orang. Real seperti ini ya. Oke deh. Sok, silakan direnungkan ya. Jadi ini total awal, kemudian dia berkurang, dikurangi terus aja. Waktunya dikurangi terus. Nanti di akhir baru kita kali Z atau nggak kali silang. Gitu ya. Nah, oke. Silakan dilihat. Ada pertanyaan dulu? Aman nggak nih? Aman. Aman bener, aman ya. Insya Allah ya, tapi emang stepnya agak-agak rempong dikit nih. Oke. Lagi ya, tenang aja, masih ada lagi. Ini fotonya ada berapa ya? Biarin deh. Ini dulu. Seru lagi nih. Sama ini juga seru. Ya. Oke, nomor 11. Yuk. Sebuah proyek diperkirakan akan selesai dalam waktu 42 hari. Apabila dikerjakan 60 orang. Oke. 60 orang 42 hari itu adalah normal situationnya. Situasi yang normalnya seperti itu. Yang tidak ada aneh-anehnya. Ya, kita tulis berarti kan di situ adalah 60 orang 42 hari. Gitu. Di sininya begini. Gitu. Nah, deng 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 deng. Pada hari ke-21
Ada-ada aja ya hari ke-21. Berarti kerjanya baru 20 hari ini ya. Di hari ke-21, 17 orang sakit, 3 orang mengalami kecelakaan ringan. Sehingga mereka baru bekerja lagi 2 hari setelahnya. Jadi berhenti itu 2 hari. Gara-gara ada kecelakaan ini. Semuanya nggak kerja lah, celaka kan. Ya. Nah, jadi berkurang lagi harinya 2 hari. Nah, otomatis akan ada sisa hari dong. Nah, tapi karena udah sempat libur 2 hari, ada pekerjaan tambahan pasti. Berapa? Harus berapa kerjanya? Oke, daripada kamu mau pusing bingung itu, mending tulis dulu diketahuinya supaya cerah ya. Kadang kita kayak, usah banget sih buntu, kayak nggak bisa bergerak, nge-freeze tangannya. Gak usah, lakukanlah. Tulis seenggaknya diketahui, nanti bisa nyangkol di kamu. Ya, oke. 60 pekerja, 42 hari, dia sudah bekerja, kemudian pada hari ke-21, berarti dari hari pertama sampai ke-20, ya, itu dikurangi. Nah, gitu, dikurangi 20 hari. Karena itu di hari ke-21. Berarti kurangi 20 hari. Jadi berapa? 22. Dan harusnya 22 orang itu juga masih 22 hari itu masih dikerjain oleh 60 orang dong harusnya. Kalau nggak ada apa-apa. Harusnya kalau nggak ada apa-apa itu si 60 orangnya itu masih bekerja. Tapi ada apa-apa ya. 2 hari libur kurangi lagi. 2 hari. Ya, jadi ini sisanya tinggal apa? X. Kira-kira kalau jadi 20 hari, orangnya harus lebih dari 60 atau enggak, guys? Orangnya Harus harus lebih lebih. dari Harus lebih. Yes, pinter. Karena waktunya berkurang. Kali silang atau kali Z? Kali Z. Kali. Kali Z. Karena semakin banyak pekerja, semakin sedikit hari, semakin sedikit pekerja, semakin banyak hari. Oke, ini kali Z, 60 kali 22 sama dengan X kali 20. Gitu. Pindahin deh 20-nya. 60 kali 22 per 20. Coret-coret, 132 bagi 2, 66. Harusnya 66 orang. Loh, kok nggak ada, Kak? Ya nggak ada dong. Karena disuruh nyarinya berapa yang ditambah. Gitu. Jadi yang ditambahnya berapa kalau 66? Awalnya 60 6 orang. 6 orang. orang. Jadi ini jawabannya pokoknya kalau ada soal kayak gini, harinya dikurangi terus. Harinya dikurangi terus, kurangi lagi, kurangi lagi, kurangi lagi. Gitu. Orangnya tinggal yang terakhir itu X gitu. Lagi ya, kayak gini lagi ya. Coba liatin ini. Nomor 12. Oke. Nah, gedung Smakbo sedang direnovasi untuk mengganti jendela dan mengecat tembok. Diperkirakan renovasi ini akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 6 pekerja, setelah renovasi berjalan 6 hari, pekerjaan renovasi berhenti 6 hari juga karena keterlambatan pengiriman bahan bangunan. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka banyaknya pekerja yang ditambahkan. It's so easy. Sama konsepnya kayak tadi. Sama ya. Oke, jadi ada berapa orang? Ada 6 orang. Berapa hari? 30 hari. 6 orang, 30 hari. Libur 6 hari. Udah berjalan 6 hari, sorry. Udah berjalan 6 hari. Berarti 30-nya dikurang 30-nya dikurang 6. Ya. Harusnya sisa waktu yang 24 hari ini dikerjain oleh 6 orang juga harusnya. Tapi ada tapinya, ada trouble di sini.
libur 6 hari lagi, libur 6 hari lagi karena keterlambatan pengiriman bahan. Lah kalau libur lagi kalau libur lagi berarti sisa 18 hari tapi orangnya nggak boleh masih tetap 6, nggak boleh. Ya dia jadinya berapa ini harusnya? Sama kayak tadi kali silang atau kali Z. Kali Z. Kali Kali Z, pinter. Ya, kali silang atau kali Z, kali Z. Karena dia berbanding terbalik. Oke, berarti 6 kali 2 4 sini. X kali 18 sini. Gitu. Ya. Nah, terus berarti X sama dengan 6 kali 2 4 per 18. Bisa dicoret ya, 6 sama 18-nya sama-sama dibagi 6 ya. 3. 24 bagi 3, 8. Jadi orangnya harus 8. Berarti nambah berapa orang? 2 orang. 2 orang. Awalnya 6 orang jadi 8. Nambah 2 orang, jawabannya C. Ngerti gak? Ngerti, Kak? Pinter. Azan bentar ya. 2 menit deh sampai 19.35. Hmm. Oke, udah ya. Oke, masih sama kan mirip ya? Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke soal yang lebih susah lagi. Teng neng neng neng. Kalau tadi antara pekerja dengan hari, pekerja dengan hari. Apalagi tadi? Pekerja dengan hari, petani dengan hari. Ya, tadi pekerja dengan hari sih banyaknya. Terus baterai jarak tempuh, jumlah sepeda dengan hari. Sekarang perbandingannya lebih kompleks. Sekarang perbandingannya lebih banyak. Yuk liatin aku. Aduh, aduh, apa tuh kak, apa tuh kak, apa tuh kak. Oke, ini aku contohinnya nggak satu juga ya, pelan-pelan ya aku ya. Kalau nggak ngerti bilang ya. Sebanyak 8 buah mesin dapat memproduksi 300 pasang sepatu dalam waktu 5 jam. Jika 8 buah mesin digunakan untuk memproduksi 480 pasang sepatu, waktu yang dibutuhkan adalah, wow, ini bertambah.
masalahnya? Yang dikasih taunya jadi lebih banyak. Ada mesin, ada jumlah sepatu, ada waktu. Wow, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ya, nah sekarang kita merenung dulu. Cara ngerjainnya, kita tulis dulu ya diketahuinya. Mesinnya ada 6. Mesinnya ada 6. Loh, eh, mesinnya ada 6. Memproduksi 300 pasang 5 jam. 6, 300 pasang 5 jam. Gitu. Terus ditanyanya kalau 8 buah, 8 mesin, 480 sepatu, ya. Berapa waktunya? Berapa waktu? Guys, perhatikan. X-nya ada di sini. Ini yang mau kita cari, kan? Kamu jangan langsung semena-mena gini. Oh, ya udah, sekarang gini. Jumlah sepatu sama waktu. Semakin banyak waktu, jumlah sepatunya semakin banyak gak, guys? Semakin banyak waktu, semakin banyak gak jumlah sepatunya? Semakin banyak. Semakin banyak. Berarti perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Nilai. Senilai. Kalau senilai dikali silang atau dikali Z? Dikali silang. Silang. Kamu gak boleh langsung kali silang sekarang juga. Sekarang juga. Gini ngengok gak boleh. Gak boleh kayak tadi. Soal yang cuman diketahuinya 2. Kenapa Kak? Karena ada mesin. Kenapa Kak kalau ada mesin? Karena kalau ini dikali silang, ini gak fair. Gak fair. Dia 300 sepatu, dia 480 sepatu. Lah pantes beda karena mesinnya aja jumlahnya beda. Jadi kita nggak boleh langsung kali silang karena jumlah mesin mereka tuh beda. Ya pantas aja mereka beda. Gitu. Jadi bedanya bukan gara-gara jam doang. Kalau gara-gara jam doang bener kamu kali silang. Tapi ini ada variabel mesin. Gitu. Jadi kalau ada 3 kayak gini, stepnya agak bertambah. Ya, yang tadinya stepnya kamu cuman langsung kali silang aja, ya. Nah sekarang nggak gitu. Ya, oke, perhatikan semuanya. Pertama-tama yang paling utama adalah kamu harus menyamakan mesinnya. Samakan mesinnya. Sebenarnya terserah kamu mau nyamain jumlah sepatunya boleh. Terus kali silangnya antara mesin sama waktu boleh. Tapi yang paling gampang adalah samain jumlah mesinnya. Nanti sepatu sama waktunya dikali silang. Samain dulu mesinnya. Ya. Misalkan aku pengen dia mesinnya ada 8. Ya. Misalkan aku pengen mesinnya ada 8. Nah, berarti gini. Yang mesinnya ada 8, ini aku jadiin X. Jadi gini. 6 kali 300. Sorry. Mesin sama jumlah sepatu berbanding lurus, berbanding terbalik. Semakin banyak mesin, semakin banyak sepatu gak? Iya. Iya. Ya. Lurus atau terbalik? Lurus. 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 Berarti kita kali di sini ya. Ini 6 mesin 300. Kalau 8 mesin itu berapa ya? Nah, ini kenapa dicari, Kak? Aku pengen nyari ini ya, aku pengen nyari ini supaya nih kita cari ya, kita cari. Kali silang seret. Nah, jadinya 6x dikali 300 kali 8. X sama dengan 8 kali 300 per
6. Gitu. Nah, dapat berapa? 400. Nah, jadi ya kalau dia 8 mesin ya, itu dia si ininya nih. Kalau si ini jadi 8 mesin, siapa si si ininya, si 6 mesin ini jadi 8 mesin. Kalau si 6 mesin ini jadi 8 mesin, itu ininya jadi berapa gitu. Ya. Nah, bentar-bentar. Kamu jangan lihat yang bawah deh, perhatikan aku. Kamu jangan lihat yang bawah ini nih. Maaf. Ini nggak bisa dihapus ya. Kamu jangan melihat yang ini. Nggak bisa digedein ya. Oh, bisa. Kamu jangan lihat yang ini. Nih, ya ulangi. Kamu jangan lihat yang itu. Yang itu kan tadi 8 ya. Nah, sekarang si 6 mesinnya pengen jadi 8. Ya. Jadi kalau si 6 mesinnya pengen jadi 8, 6 mesin itu 300 sepatu. Kalau 8 mesin, berapa sepatu kali silang dapat 400. Berarti kalau dia diganti jadi 8 mesin, kalau dia diganti jadi 8 mesin, dia jadinya 400 sepatu. Makanya aku tulis lihat, 8 mesin 400 sepatu. Gitu. Ya, data yang bawah ditulis lagi yang 8 mesin yang bawah. 8 mesin ya, 480 sepatu. Nah, lah emang beda. Jamnya aja beda, waktunya beda. Nah, itu dia yang kita cari ya. Kita cari kali silang seng song 400 kali X sama dengan 480 kali 5 ya. 480 kali 5 dibagi 400 dapat 6 jam. Berarti si X ini adalah 6 jam. Gitu, guys. Ya, ulangi ya. Agak bingung ya. Gak apa-apa. Ulangi. Ulangi sama aku. Ulangi, bentar. Karena ini juga soalnya tinggal dikit lagi juga sih ini. Coba kita lihat ada berapa lagi. Habis udah ya. Ini terakhir. Loh iya udah. Wah udah cuma satu. Nih terakhir. Berarti dengerin ya. Ulangi. Nih 16. Nah ulangi. Udah ngerti ya, insya Allah sih aku yakin kalian ngerti ini ada 3 yang diketahuinya. Ya, ada mesin, ada jumlah sepatu, ada waktu. Ya, ada mesin, ada jumlah sepatu, ada waktu. Nah, di sini mesinnya 6 buah mesin, 6 buah mesin, 300 pasang 5 jam. 6 buah mesin, 300 jam, 5 jam. Dah. 8 mesin 480 X jam. Kamu jangan pernah langsung kali silang di tempat. Walaupun kamu tahu ini berbanding lurus. Ini bisa jadi berbanding terbalik. Jadi kamu cek dulu jumlah sepatu sama waktu. Semakin banyak waktu berarti semakin banyak jumlah sepatu. Berarti dia senilai. Tinggal kali silang kalau senilai. Tapi jangan langsung kali silang. Karena mesinnya jumlahnya beda. Karena mesinnya jumlahnya beda. Gitu. Disamain Kak. Disamain jadi apa Kak? Disamain terserah kamu. Mau 6-nya jadi 8 boleh. Mau 8-nya jadi 6 boleh. Aku pengen jadi 8. Ya. Jadi ini ditutup dulu. Ini pengen jadi 8 dulu. Ya. Pengen jadi 8 dulu. Jadi 6 mesin 300 sepatu. Kalau dia pengen jadi 8 mesin, berapa sepatu? Gitu. Jadi ini mau diganti jadi 8 nih, angka 6 ini. Gitu. Ya. Nah, jadi berapa sepatu nih kalau 8 mesin? Ternyata dengan kemampuan mesin yang itu, ya dalam waktu 5 jam, ya. Dalam waktu 5 jam, 8 mesin itu bisa 400 sepatu. Untuk mesin ini ada 8 mesin 5 jam.
400. Makanya di sini tulis 8 mesin 400. Kalau 6 mesin 300, kalau 8 mesin 400. Gabungin sama yang kita punya. Nah, yang kita punya gabungin. 8 mesin, 480 sepatu. Kalau mesinnya udah sama, ini boleh kita kali silang. Ya. Nah, jadinya ketika dikali silang, 400X sama dengan 480 kali 5. 480 kali 5 bagi 400. Dapat deh 6 jam. Ternyata waktu yang dibutuhkan 6 jam. Any question? Silakan berpikir. Ada pertanyaan? Kak, kalau misalnya yang diketahuinya 3, itu ngerjainnya udah pasti pakai kali silang. Belum tentu. Bisa jadi hubungannya antara jumlah sepatu sama waktu ini bisa jadi hubungannya berbalik nilai. Jadi pakai Z. Bisa jadi. Tapi tetap ini harus dijadikan sama. Ya, ini harus dijadikan sama. Sama caranya juga. Kalau dia senilai dikali X, kalau dia berbalik nilai dikalinya Z. Gitu. Oke, bagus. Pertanyaannya ada lagi. Kak, mau tanya, Mm-mm. kalau misalnya yang diketahui itu waktu buat dua-duanya, tapi mesinnya salah satu ada yang X itu caranya juga sama atau bagaimana? Caranya sama. Caranya gini berarti. Kalau misalkan di sini aja ya. Nih. Kalau misalkan ini mesin, ini jumlah sepatu, ini adalah waktu, misalkan diketahui ini 300, ini 5, ini 480, ini 6, terus ini adalah 6, ini adalah X, ngerjainnya sama. Ya, ngerjainnya sama. Ngerjainnya gimana kakak? Ngerjainnya adalah kamu samain dulu antara jumlah sepatu atau waktu. Ya mending samain waktu, lebih kecil angkanya. Samain waktunya. Waktunya mau dijadiin 5 jam boleh, mau dijadiin 6 jam boleh, bebas. Ya, misal kamu mau jadiin dia 5 jam. Berarti tutup dulu bawahnya. Tutup dulu bawahnya, tutup bawahnya, tutup bawahnya. Fokus ke yang atas. Ya, fokus ke yang atas. Berarti 300 sama dengan 5, X sama dengan 6. Kita mau jadiin berapa tadi? Mau jadiin 6 ya? Mau jadiin 6 aja. Waktunya mau dijadiin 6. Berarti ganti ya, si atasnya tulis ulang, ini jadi 6. Kali silang, set set. Ya, jadi 300 kali 6 sama dengan 5 kali X. Berarti X sama dengan 300 kali 6 dibagi 5. Ya, 300 kali 6 dibagi 5. 30 bagi 5, 6. Terus habis 60 kali 6, 120. Berarti ya kalau yang kok 120 sih 36. Bentar bentar. Ngitungnya salah. Wait. Aku mau jadiin dia jadi berapa? Jadi 6 jam. Berarti 300 sama dengan 5, X sama dengan 6. Ya, kali silang. Teng tong. Berarti 5X sama dengan 300 kali 6. X sama dengan 300 kali 6 bagi 5. Ya, 30 bagi 5, 6. 60 kali 6, 360. Gitu. Berarti kalau dia jadi 6 jam, ini jadi 6 jam, ini berarti 360. Ya. Untuk mencari X, kamu kali silang yang ini. Ya, jadinya X kali 360 sama dengan 6 kali 480.
X sama dengan 6 kali 4, 80 dibagi 3, 60. Ya, coret-coret. 6. 48 bagi 6, 8. Nolnya coret. Jadi X-nya dapat 8 mesin. Tuh sama. Gitu. Ngerti, guys? Ngerti, Kak. Ya. Jadi kalau ada kayak gini, samain nanti salah satu variabelnya caranya kayak aku tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ini ada linknya, link post testnya aku kirimin ke grup ya. Silahkan boleh dikerjain. Silahkan nih. Nah itu linknya. Silakan boleh dikerjain. Sambil nanya boleh. Aku tungguin ya. Nanti kalau misalkan Zoom-nya udah mati, kamu masih tetap ngerjain, boleh sambil chattingan aja ya. Di chat WA. Sok sekarang mah aku tungguin belum jam 8 soalnya. Ini recordnya aku matiin dulu ya. Iya, kalau di Google Classroom aku uploadnya kalau udah selesai pembelajaran semua sampai hari Sabtu. Ya.